ini bakalan menjadi confirm kill Oh my dengan God. panci tangtung, ting 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 tung. Hey, Hey! Tapi Tapi, ternyata mereka mendengar juga pergerakan dari atas. Godsend yang tiba-tiba datang menjadi third party involved saat ini. Berbahaya bagi Bigetron, terutama bagi Microboy yang sudah mulai terspot dan knockdown. Sangat disayangkan. Body system dari bagian belakang justru harus dipulangkan ke lobby. Tapi tidak apa, Bigetron masih mempunyai 3 player. Loops sepertinya masih tersungkur, tidak bisa untuk melakukan revive karena mereka. Ryzen akan mencoba untuk melakukan sebuah confirm kill dengan Nate, tapi ada tercuri satu. Sangat disayangkan poin tersebut. Kawski menjadi satu player lainnya knockdown yang belum bisa untuk di-end Microboy oleh masih juga. Bigetron. Dan Zaxi sepertinya yang udah mulai masuk zona lebih memilih untuk tahan saja menunggu Luxi dan Ryzen untuk masuk berikutnya. Iya, Microboy by the way masih bisa diselamatin ya, soalnya masih nggak sempat di end tadi kan. Betul. Tapi sayang banget tadi ya, 1 kill ke arah Loops udah dicuri oleh Godsend sendiri. Nah ini dia Uksi ini yang bakalan maju, tapi dia harus waspada karena lihat Navy benar-benar memberikan pressure ke arah Uksi, tapi nggak kena sedikit pun ke Betul arah banget. badan Luxi. BGS yang sangat luar biasa BGS dari Uksi saat ini. Tapi kita belum lihat Uksi dan BGS lainnya. Tapi ternyata ada spray dari Godsend yang mulai melakukan pressing ke arah Bigetron lagi. Ryzen menjadi sebuah penahan dari bagian depan. Tapi ini berbahaya banget karena Godsend tiba-tiba mengelilingi pergerakan dari Bigetron. Luxi sudah mulai melakukan sebuah smoking terlebih dahulu. Ada sebuah vehicle explosion tapi belum mampu untuk mendapatkan knockdown. Zuxi di bagian dalam ternyata lebih memilih untuk langsung masuk ke dalam zona dan bertahan untuk placement berikutnya. Tapi gue yakin di sini Bigetron masih bisa untuk bangkit karena 3 melawan 4 masih bisa dimenangkan oleh Bigetron. Masih possible banget ya, apalagi kita mengingat Bigetron Red Alien. Tapi perlu diingat Godsend dan juga BTR, kalau misalnya mereka menahan, ini udah blue zone loh. Yang ketiga, Betul. mau menuju ke yang keempat kalau misalnya ini udah set menuju ke circle selanjutnya ya, yang dimana tinggal sebentar lagi. Sementara itu Navy bakalan berkumpul bersama teman-temannya yang lainnya, dan mereka sudah melihat pergerakan dari Loop sendiri. Ryzen mendapatkan 1 knock atau 1 N ke arah Loops. Betul banget, Loops sudah dipulangkan 1 orang ke lobby. Luar biasa dari seorang Ryzen dengan keadaan terdesak seperti ini. Ya. Masih bisa mendapatkan kill. Tapi Godsend ternyata juga bermain sangat cerdas. Mereka tidak mau terlalu beramah-ramah di luar zona. Masuk langsung ke dalam kota dari Vale del Mar. Iya, itu dia ya, dan mereka harus 4 AM menjadi tim yang pertama yang pulang, yang finish perjalanannya di Miramar kita yang kali ini. Itu berarti sekali lagi teman-teman, makin jauh aja poin antara tim Bigetron Red Alien dan juga 4AM. Bahkan 4AM nggak berhasil untuk nembus kepala 3, Betul kepala banget. 4. Kepala 4 tidak Yes. bisa untuk masuk sejauh ini. Tapi menarik di sini adalah di mana satu player dari Bigetron Red Alien sudah touchdown ke dalam zona. Iya. 2 player lainnya tidak mau mengambil resiko dan langsung aja masuk dalam zona juga. Dan lihat timingnya, meninggalkan Godsend yang ternyata harus tidak melihat ke arah jalan. Tapi Luxi masih bisa ter-take down. Ryzen setidaknya masih bisa untuk selamat dan berkumpul kembali lagi dengan Zuxi di dalam zona. Oh my god, itu dia, dan Navi pun juga harus tereliminasi ya. Sementara itu Ryzen pun bakalan langsung aja stop atau memberhentikan vehicle-nya di arah bebatuan kita kali ini. Betul banget, dan sangat baik di mana Zuxi dari bagian high level atau high ground langsung bisa melakukan body system knockdown ke arah satu tim Secret Jin. Ryzen masih bisa untuk diselamatkan, tapi harus hati-hati karena Godsend juga sudah mulai haus darah lagi, mencium bau pergerakan dari Bigetron Red Alien. Tapi tim Secret Jin justru sekarang yang berada dalam kondisi yang sangat-sangat buruk. Iya, sangat-sangat buruk karena udah ada Uksi ya di atas sana. Dan kalau misalnya kita lihat, Godsend pun juga bakalan langsung aja melakukan perjalanannya lagi, ngacir lagi kan. Sementara di tengah-tengah TSJ bakalan terus-terusan diberikan pressure dari tim Bigetron Red Alien. Tim BTR ini bakalan masih nge-lock angle ke arah TSJ, lihat, dan juga TSJ bakalan menghadapi gempuran dari Godsend. Betul banget, Kengzo, last man standing, tidak bisa untuk bertahan terlalu lama karena kuantitas dari Godsend terlalu banyak. Bahkan sebuah knockdown masih bisa untuk dilakukan revive ke arah satu temannya, yaitu Riff atau Riff di sana yang langsung bisa melakukan revive. Ryzen di tempat lain masih melakukan suppressing, kembali lagi di zona keempat. Mereka tidak ingin diganggu compoundnya, menembaki terus ke arah depan agar Godsend dan begitupun Loops tidak masuk ke arah defensive line di Bigetron Red Alliance. Iya, terus-terusan di lock aja ya angle menuju ke arah Godsend. Tapi lihat Karilho bisa aja menjadi pengacau semuanya ke arah Godsend. Karilho, the last man standing dari Loop sendiri bakalan mencari pundi-pundi kill untuk dia bawa pulang karena sejauh ini masih belum bisa mendapatkan 1 kill pun. Tapi
Tapi lihat Ryzen dengan mininya masih langsung aja memberikan pressure ke arah tim Godsend yang ingin melakukan rotasi atau ingin melakukan perjalanan. Tapi lihat Karilho sedikit demi sedikit berlari ke arah kiri, melihat pergerakan dari Godsend, melihat player dari Godsend yang sekarang sedang masih bisa bersembunyi di Ini adalah definisi dari lone survivor ya, di mana smoke sudah mulai dilemparkan ke arah depan. Godsend sepertinya belum mencium keberadaan dari Karilho, tapi sepertinya ada laporan. Bro, smoke siapa di belakang? Ternyata terpop out. Ini akan menjadi jalan bagi seorang Karilho, tapi untuk berapa lama? Karena Godsend masih sangat prima dengan 4 orangnya. Iya, 4 versus 1. Kalau kayak gini ya, bisa aja nih Godsend 2 orang atau satu orang bakalan langsung aja. Nih lihat Karilho, movement yang berani banget itu barusan. Dia jam-jam atau lompat, tapi dia bakalan langsung aja menghadapi 4 player dari Godsend sendiri. Ini berani banget, ini do or die untuk Karilho sendiri. Granat juga bakal langsung aja dilemparkan satu demi satu, tapi Karilho berhasil mendapatkan damage dari Blue Zone sendiri, dan dia somehow bisa menok satu player dari Godsend. Tapi itu dia bakal langsung mencari yang lainnya, tapi player-player yang lainnya, tim-tim yang lainnya dari Godsend sendiri bakalan langsung aja menyudahi perjalanan dari Loops. Betul sekali, Loops berpulang ke lobby, tapi zona juga ternyata tidak memungkinkan untuk mudah rotasi bagi Bigetron. Tapi fight terjadi saat ini. DRS melawan PO88 di mana highest ground dikontrol dengan DRS dengan sangat baik. Di saat satu player terakhir Ice S masih bisa melakukan dua refrag, tapi lihat udah sangat low HP. Peperangan yang luar biasa. Ice S, what a nasty play dari PW88 meratakan seluruh player DRS. Dia dari smoke tidak terdeteksi pre-shot dan bahkan ada sebuah heavy fire dengan AK meratakan semuanya. Cuy, itu lihat HP dia setipis apa, dan dia itu bener-bener di pinggir blue zone. Kalau misalnya dia miss 1 step atau 2 step pun dia bisa kekikis sama blue zone. Tapi kita bakalan fokus terlebih dahulu atas rotasi yang dilakukan oleh Godsend yang sudah dilihat oleh tim Bigetron Red Alien di atas sana. Betul banget, Bigetron Red Aliens masih mencoba untuk melakukan sebuah cut rotation ke arah Godsend. Satu orang cukup sekarang di sana, dan itu dia Reef. Ternyata masih bisa untuk melakukan healing prot, tapi Ryzen begitupun juga Zuxi udah menyadari bahwasanya ada pergerakan Godsend yang sudah masuk dalam zona. Mereka tidak mau terlalu berlama-lama, terlalu fokus melakukan shooting gallery ke arah depan dan menuju ke arah bagian high ground terlebih dahulu. Oke, ini adalah sweet spot juga untuk Zuxi karena lihat spraynya bisa mendapatkan satu knock ke arah Godsend dan langsung aja di finish. Gak pakai lama, belum, ternyata ya masih bisa dikenok. Dan langsung aja ini dia finish. 1 kill point yang sudah dikumpulkan atau dikantongi oleh Zuxi sendiri, tapi dia nggak mau cuma 1, dia mau 2. Zuxi mau 2 dan Rift pun juga langsung aja disudahi. Naas sudah nyawa dari Rift. Betul banget, kalau bisa 1 atau kalau bisa 2, kenapa hanya 1? Dan itu ternyata terjadi oleh seorang Zuxi. Mendapatkan 2 player dari Godsend, 3 kill sudah dibukukan. Tapi lihat kapabilitas dari Bigetron, mereka tahu mereka tidak boleh terlalu lama memberikan posisi mereka dengan shooting gallery ke arah lawan. Ryzen mencoba untuk mencari posisi atau angle selanjutnya, mencoba untuk melakukan sebuah flanking ke arah bagian kanan, maksudnya untuk mencari vision yang lebih luas. Tapi KP di sini dengan 1 orang yang masih cukup sulitan untuk masuk dalam zona, dan itu dia Nate yang ternyata sampai splash damage tapi belum meratakan PW88. Black White pun juga langsung aja diambil nyawanya oleh Ryzen, dan itu adalah akhir perjalanan dari PW888 pun begitu. Kalau nggak salah KP juga tadi rata sama Granat ya, tapi masih menyisakan 1-2 playernya tadi dia. Betul banget, tadi luar biasanya KP ternyata walaupun Black White tadi knockdown, tapi Granatnya on point ke arah PW. Tapi ternyata BTR justru bisa menjadi scavenger untuk ke arah KP, dan ternyata tiba-tiba Tenggara kosong saat ini, Dona. Oke, kosong. Ini berarti mereka harus berusaha lebih giat lagi ya, dan masih bisa bernafas dengan cukup lega karena di depannya ada Alpha Seven yang masih berempat Eldoge. Mereka harus waspada, tapi ingat itu udah informasi tersebut udah sangat jelas dipegang oleh Zuxi barusan. Betul banget, dan kalau kita perhatikan ini udah top 4 berarti kembali lagi. Bigetron Red Aliens bisa sampai ke top 5, tinggal bagaimana mereka memikirkan cara untuk masuk ke dalam zona. Saat ini ada sebuah spray down juga dilakukan oleh Alpha Seven, maksudnya ke arah Zeus sepertinya. Tapi Zeus sepertinya juga udah menyadari ada pergerakan dari bagian high ground. Ini Bigetron gue bisa katakan memang cukup sulit untuk masuk dalam zona. Tapi kembali lagi tidak ada yang tidak mungkin, tinggal bagaimana memainkan tempo antara Zuxi Ryzen dengan fight yang terjadi antara Alpha Seven dan Zeus, begitu dengan Godsend. Iya, masih bisa berlindung kali ini Zuxi dari tembakan-tembakan mini dari seorang Troki sendiri ya. Tapi dengan begitu mereka juga sudah mengetahui informasi di exact location dari masing-masing player Zeus itu di mana saja. Ini dia the last battle mereka untuk bisa memasuki zona sebelum mereka mengakhiri perjalanan ini yang mudah-mudahan
dan bisa untuk mendapatkan winner chicken dinner. Betul banget, ada sebuah commit movement dari Bigetron Red Alliance sebenarnya Ryzen menggunakan bagi untuk maju ke arah depan. Iya, di mana di sebelah kanan mereka atau di depan mereka udah ada Alpha 7 yang komit banget menusuk pergerakan atau menusuk compound yang sudah diduduki oleh tim Zeus sendiri. Namun itu menjadi sebuah kenaasan untuk tim Alpha 7 karena satu player mereka juga sudah di take down. Pun begitu juga dengan Ryzen yang sedari tadi sudah memantau pergerakan dari Alpha 7. Ini benar-benar menjadi momentum. Ini benar-benar kesempatan untuk tim Bigetron Red Alien mengacaukan Alpha 7. Ini yang tadi kita sebutkan, Dona. Ini adalah momentum tempo yang ternyata dimainkan Bigetron dengan sangat baik. Satu round knockdown berhasil di revive dari Alpha 7, tapi lihat nih dilemparkan knockdown kembali lagi karena swag di salah satu player terakhir. P2K mencoba untuk menyambut tapi dari Ryzen. What a play! Nasty gameplay kembali lagi dikeluarkan oleh Bigetron Red Alliance. Top 3 teman-teman sekalian, langsung spam Better Win, spam Indo Pride kali ini karena lihat pergerakan mereka menyisakan 2 player saja tetap ganas. Zeus, BTR dan Godsend sebagai 3 tim terakhir di zona kali ini. 3 versus 2, tapi lihat Zeus juga dari tadi udah diporak-porandakan oleh Alpha 7 juga ya. Tapi harus hati-hati karena baginya mulai berasap dan ini dia commit push yang dilakukan oleh tim Bigetron Red Alliance harus dikuasai atau dikacaukan oleh Zeus sendiri, yang Zeus sebenarnya nggak begitu berani loh tadi, nggak terlalu commit gitu kan memberikan attack ke arah tim Bigetron Red Alliance. Bro, this is so smart dari Bigetron Red Alliance. Tadi ada smoke yang pop out dijadikan sebagai landasan rotasi dari Bigetron untuk menuju ke arah high ground. Lihat, mereka di luar zona, tapi mereka punya high ground. Mereka berarti punya vision. Tinggal menunggu bagaimana Zeus dan Godsend untuk melakukan commit fight. Ryzen masih bisa untuk melakukan sebuah spotting ke arah depan. Zuxi di tempat lain juga masih bisa untuk melakukan healing terlebih dahulu. Tapi ini IC yang berbahaya. IC pelan tapi pasti mencoba untuk mencari, tapi ternyata shoulder picknya tertahan dengan beberapa rerumputan doang. Oh no, kepalanya lihat ya itu dia IC berhasil ditumbangkan oleh Ryzen sendiri. Ryzen pun juga harus waspada karena di dalam sana ada Ronin yang melakukan backup ke arah teman-temannya kali ini. Tapi lihat Zuxi pun juga nggak mau tinggal diam aja, dia harus merevive. Tapi untuk saat ini aman sentosa posisi dari Bigetron Red Alien karena masih tertutup tiren yang ada. Betul banget, ini satu-satunya kesempatan bagi Bigetron adalah untuk melakukan healing prompt terlebih dahulu, memainkan tempo untuk kali keduanya karena Godsend ternyata berada dalam zona. Lihat Zuxi dan juga Ryzen, mereka masih berusaha satu sama lain untuk membackup, tapi ada sebuah spray down dari Godsend. Ronin hampir saja menjadi knockdown, tapi di finish dengan sangat baik oleh Zuxi. Nade-nya, utility power dari Bigetron sudah bukan lagi level amatir, tapi benar-benar luar biasa. Nade kedua sudah di-cook, lemparkan ke depan. Ronin, ini akan menjadi the end of your way. Boom! Tapi ternyata masih bisa untuk masuk dalam rumah tersebut. Coy, gue deg-degan banget. Gue yakin juga ya teman-teman semuanya di sini deg-degan banget. Pun begitu juga dengan 2 punggawa terakhir dari tim Bigetron Red Alien yang bisa kalian lihat tuh facecamnya di bawah sana ya. Ini benar-benar menjadi pertarungan terakhir antara ketiga tim ini, Zeus Esports, Godsend dan juga Bigetron Red Alien. Sekarang sedang tertatih-tatih langkahnya karena harus menuju ke dalam play zone. Zuxi pun di atas sana masih bisa selamat untuk sejauh ini, masih bisa diselamatkan di dalam smoke. Tapi lihat, oh my god, Rocky benar-benar bisa menghabiskan nyawa terakhir dari tim Bigetron Red Alien. But nice try untuk tim Bigetron Red Alien, berhasil untuk mendapatkan posisi yang ketiga dengan banyak kill. Betul banget, nice try. Jangan lupa di kolom komentar tetap dengan top 3 yang luar biasa. Kill yang sangat banyak, makin kokoh di puncak. 17 poin sudah mereka bukukan. Tapi lihat, Godsend, 2 player yang menahan dengan sangat baik. Tapi Zeus tidak kehilangan akal juga. Udah mulai masuk ke arah defensif dan udah masuk dalam zona. Smoke sudah mulai di pop out. Tapi ternyata Trollkiss menggunakan sebuah movement yang sangat berani, di mana mengambil sebuah cekungan sedikit, berhasil touchdown untuk melakukan sebuah front. Tapi hati-hati, vehicle udah cukup low HP. Tapi lihat Navy dengan sangat baiknya melakukan sebuah baris sistem dari bagian kanan. Masih mencari-cari di manakah pemain-pemain dari Zeus, tapi Zeus juga tidak kehilangan akal. Defensif dari bagian smoke masih mereka bangun. Iya, ini dia ya. Oh my god. Ini antara Zeus dan juga Godsend. 2 dewa ya, Zeus dan juga Godsend kali ini bakalan mempertaruhkan nyawa mereka untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner 3 versus 2. Masih mereset tempo lagi. Granat demi granat juga bakalan dilontarkan untuk bisa mencari informasi tambahan dan memberikan splash damage ke arah player-player dari Zeus. Dan itu dia, satu granat yang on point banget, bisa knockdown seorang Zio. Betul banget, ini adalah sebuah high level play ya. Dimulai dari Bigetron tadi bagaimana high risk high return, ditambah sekarang utility throwable kembali lagi menjadi
dampak yang sangat besar atau impact yang sangat besar bagi masing-masing tim. Bahkan Zeus masih bisa untuk melakukan revive tapi tidak untuk waktunya lama karena kurang dari 10 detik lagi akan mengecil ke zona ke-9. Namun dengan para player sekarang masih dengan ketenangan yang prima, masih mencari-cari, shoulder pick masih dilakukan untuk mendapatkan setidaknya satu pick off ke arah tim lainnya. Oke, itu dia kelihatan sedikit demi sedikit dan oh my god, satu player dari Zeus. Ini menjadi momentum banget, bahkan langsung aja dipulangin ke lobby tanpa basa-basi. Ini momentum untuk misalnya tim Godsend mau maju sedikit demi sedikit, tapi mereka nggak mau besar kepala Eldoge ya. Mereka mau memastikan semuanya aman terlebih dahulu. Betul banget, 2 on 2 sudah terjadi saat ini. Ada 2 angle vision yang berbeda. Keduanya mendapatkan angle vision saling berhadapan, namun ada beberapa terrain yang menjadi penghalang antara keduanya. Satu player turunin masih harus melakukan healing di bagian luar, tapi seperti tidak sempat. Terlalu sakit, first aid is too late. Menyisakan IC, the last man standing. Seperti Godsend udah mencoba untuk mencari-cari. Ini dia, Navy udah mulai bangun mencoba untuk spray down Prefire ke arah depan, ternyata tidak mengenai satupun. IC, the last man standing ini benar-benar dingin. Menjadi seorang IC sekarang tangannya mungkin sudah mulai bergetar, tapi dia adalah pro player. Mencoba untuk melakukan pick masih dengan prone saja, belum terdeteksi oleh player-player Godsend. Oh my god, ini sedikit demi sedikit serat proning movement yang dilakukan oleh IC. Sedikit demi sedikit dia benar-benar berhati-hati dan dia masih mendapatkan satu bush di sana. Eldoge itu di ujung zona banget. Oh my god, dan ketiga player ini benar-benar masih menahan satu sama lain. Walaupun 2 player yang udah diunggulkan oleh Godsend, mereka benar-benar sekali lagi nggak besar kepala. Tapi lihat ini bakalan menjadi pertempuran terakhir sepertinya karena IC sudah mulai membuka badannya. Tapi apa daya karena Godsend yang sudah mendapatkan winner chicken dinner di game ketiga kita, yaitu Miramar kali.